Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalitul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Borno, sinten sing mawakili? Sing mawakili sinten? Pak Kasturi orang oke. Sugeng santen. Yang saya hormati Bapak Ketua dan anggota Takmir Masjid Al-Muttaqin Mantuk Derajat Borno Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Karena kini orang mantuk kau, aku yang mantuk neng tiang. Ternyata mantuk sudah sangat viral, jadi sudah dikenal oleh dunia. Yang saya hormati teman-teman adik-adik panitia kajian Ramadan, terutama dari anak-anak remaja masjid. Suratnya itu dari Pak Tajid itu, ini kajian untuk remas, judulnya tentang pembinaan remaja masjid. Ternyata yang saya lihat remaja masjid tahun 75 tahun 85. Iki sing nom-nom ning di remaja-remajanya mana guri, mana mestinya di depan sini ini ada remaja masjid. Tema yang diberikan saya pembinaan remaja masjid, ternyata ngerawuh remas kawak-kawak. Ya betul nopo-nopo nanti ditularkan, disampaikan, diteruskan, dibimbingkan, diarahkan, dicontohkan ke anak-anak muda kita yang sekarang sedang dalam problem besar. Problem besar menuju Indonesia emas apa Indonesia cemas. Saya khawatir dan cemas. Nek delok dina iki yo cemas. Ya moga-moga ada karunia dari Allah untuk Indonesia kita tercinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya, monggo Bapak. Alhamdulillah. Ini Bapak Rektor. Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas, semuanya, anak-anakku semua, anak-anak TPQ, anak-anak Madin, generasi-generasi penerus sesepuh-sesepuh kita di masa yang akan datang, yang saya banggakan tentunya. Pertama dan utama sekali, monggo kita tansah puji syukur dumateng asmanipun Gusti Allah, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala-galanya untuk urusan keperluan hidup dan kehidupan kita. Bapak-bapak, kita naik urusan hidup dan kehidupan kita yang amat sangat kita mohonkan, kita minta, kita doa, bahkan kita gantungkan Allahus Samad kita kepada Allah kita. Napa bapak-bapak, mas-mas, anak soleh ya, karena temanya pembinaan remaja, jadi anak soleh. Sebelum anak soleh nopo yang hari ini, yang saat ini, yang sekarang ini, kesempatan ini amat sangat kita butuhkan
sangat penting, saking penting menjadi penting, lebih penting dari hal yang amat sangat penting. Napa? Sehat. Sebelum sehat, apa Pak Astro? Niki wau kula dugi langsung melihat di pojok sana ada alat peraga jenazah. Yang amat sangat penting sekarang yang kita mohonkan kepada Allah, yang kadang-kadang kita lupa memohonnya karena masih diberi hidup. Yang kita mohonkan pada Allah pertama dan utama adalah nyawa. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Pada saat Rasulullah menerima wahyu ini, jikalau para sahabat memang banyak bertanya, maka jawabnya selalu ada yas'alunaka tentang ruh, nyawa. Katakan ruh, nyawa itu urusan Allah. Sampai hari ini belum ada satupun manusia di dunia ini, 8 miliar manusia ini, yang bisa menggandakan nyawa. Belum ada yang bisa buat pabrik nyawa. Walaupun di dunia persilatan ada istilah aji rawa rontek, iya Pak. Namun tenanan apa mau video film ngono kuwi, apa ya enak apa wis mati urip neh ngono. Hari-hari ini kita sedang juga berduka, ada mulai dari di Jumo Sabran kemarin bapaknya Pak Suki Kapundut, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro, bapaknya Kapundut, yang mau takziah, yang nyupir Bapak Dr. Agus Haji Karsiman meninggal di perjalanan saat nyupir. Jeduk, melek, wassalam. Insya Allah sahih takziah. Setelah itu ada ibunya Pondok Ar-Rasyid, setelah itu saudara kita anggota DPR, PKB dan wakil direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sukoharjo dalam melaksanakan umroh. Yang selamat, yang bapak-bapak kita lihat sedang pakai baju ihram, berarti sudah proses umroh dari Bir Ali menuju Mekah di jalan Allah, moga-moga syahid pulang. Jadi banyak yang mendadak. Jadi, namanya ajal itu memang tidak pernah diberitahukan sama malaikat, kecuali Rasulullah sama Nabi Ibrahim sama Nabi Yakub yang dalam hikayat di Al-Quran itu diberitahu kapan matinya. Di kelas kita nggak ada yang diberitahu nih, tapi ada yang siap-siap, ya bagus, wis kerosok mungkin. Wonten anggota takmir Masjid Darussalam niku wis kurang seminggu lu wis ngeraji kayu kangge penutup jenazah, wis diwehi nomor cici sampai pensiunan 3 bulan terakhir dibagi untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda tua. Bahkan waktu ngitung uang kaleng amal di Masjid Darussalam itu pesen pada temannya, "Toh Suwito, aku nek mati ya diopeni lo ya." Mungkin Pak. Ternyata setelah itu mertuanya Pak Haji Solihin Jamil luar biasa. Ada yang super luar biasa adalah yang sejoli, sehidup semati, mulai dari bertemu, berjodoh sampai menghembuskan napas terakhir. Pak Haji Fadilan, pemilik toko Al Ihsan, selisihnya hanya 2 jam. Istrinya jam 2 malam, suaminya nunggoni sambil ngaji, jam 4 pagi subuh ikut serta. Akhirnya dimakamkan satu liang, diwai pembatas untuk. Jadi menuju surga dengan naik Vespa, judulnya itu dulu pernah viral. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tema kita sebenarnya sekali lagi tentang pembangunan, pembinaan bekal untuk anak-anak remaja masjid kita. Cuman yang saya hadapi sekali lagi bapak-bapaknya, ya sudah bapak-bapak. Memang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, sab'atun yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak di padang mahsyar akan dilindungi oleh Allah
di saat tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Yang pertama, imamun adil. 7 golongan itu pemimpin yang adil. Ternyata katanya jadi pemimpin adil itu berat. Tapi kalau bisa, ya bisa. Kang Yoto dulu 10 tahun ya, adilnya. Ya, Pak Mun. Saking adilnya Pak Mun ora oleh bagian apa-apa belas. Pak Iwan Oji ini kalau turu mulai mahasiswa tahun 1988 nenggone Gajayana Malang sak bantal lek turu. Yo belas. Saking adil. Sampai hari terakhir pas entek-entekane masa jabatan itu kula dialog kali Pak Setio Hartono wakil bupati saat itu. Hari terakhir itu di lantai 7 itu kangmu itu Pak Iwan kapian jadi wong kapian iki ya elek ternyata. Lah wujudnya nyalek lah ya ora dadi kok. Nek apik mesti dadi. Ya enggak karena kalah duwe, duwe kurang akeh. Ya apik sampai saiki masih apik. Wong Pak Dene mantu kula nek nyebutkan Pak Dito. Lah gitu kan peripian kali bisa. Masih baik. Sampai sekarang juga baik, insya Allah ke depan cek nom piye ya wis widak saja. Lah umurnya seusia saya, kalau 7 April ini sudah, Maret ini Pak Yoto umurnya sudah sudah. Tapi kita cek nom ya, wis sudah. Ya, Pak Prabowo 70 pinten Pak. Uji iso dari presiden Pak. 70 pinten Pak Prabowo. 78. 73. Nah iya, Kang Yoto cek suwi lo cek 13 tahun, kodon Pak Prabowo maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadis itu pertama pemimpin adil, yang kedua langsung Rasulullah memang wasabun nasa'afi ibadatillah, anak-anak muda remaja yang taat ibadah, memulai masa remaja, masa mudanya, perkembangan menuju masa dewasanya taat ibadah. Selama ini dalam patuhan kita nek cah num taat ibadah ini ya nek pondok pesantren. Remaja masjid ini ya kalah kalau remaja Karang Taruna. Maksudnya kalau remaja masjid tempo dulu zaman saya itu ya cik banyak aktivitas ngalor ngidul ngono. Saiki remaja masjid ini jenenge tok. Kecuali di Al-Muttaqin Derajat apa di Al-Matum. Di tong ancung tong remaja masjidnya di Pandu, di kantor Mundo Pandu. Pandu ini calon mahasiswa yang mau KKN ke Thailand. Katanya dari mbahnya dibilang mau kuliah ke luar negeri, gak keturutan, akhirnya kakeknya aja yang ke luar negeri. Sama seperti anak saya dulu, PPL-nya di Thailand, saya usumnya di Thailand. Bahkan ICP Sumber Jogput ya, rekreasinya ke Thailand, pengen delok gajah putih, gajah coklat lagi Indonesia iswake, gajah putih katanya, gue belang gue putih tenang, Masya Allah. Pemuda remaja yang mengawali masa muda remaja tak ibadah, ngono kuwi yo wangel leh, pemimpin adil lah, karena yo nek kula dereng sempat yo saiki iki sampe melihat ngacung to di remaja masjid e mau piro nduk kancamu piro nduk masyaallah nduk oh repot gawe bakso ya wes ya pemuda harus anggap seperti itu bapak-bapak kon pinarah pemuda harus cangcut tali ondo nyiapkan segala sesuatunya itu pemuda nek teng kutha Pak Darussalam ngene kula kuliah subuh tak inget pentel iki iki sing kuliah subuh pagi ini sing nom itu ditoyo tak ngalor gitu siji loro ngono tok pokoknya di bawah 5 ternyata orang ngono tok masjid At-Taqwa PDM Muhammadiyah Bojonegoro lantai 2 niku yo padha kalau setiap Senin kuliah subuh niki iki nom ning ditoyo yo ternyata ning musala kula piyambak teng masjid kula mujahidin nedha kula ini ketua takmir masjid mujahidin nedha kula ketua takmir musala cedhek kula niku yo padha jadi sangger sawu sufu fakum
Wa inna taswiyatas sufu min tamizah. Loro tok. Sing siji anake ketua takmir, sing siji anake bendara takmir. Sing kuliah nang gone UTS, cah loro satu kamar. Podo-podo dulu dari Aromat, dari SD Muhammadiyah. Liyane iki lho nang ndi ngono, masyaallah. Tapi nek begitu kita keluar Malioboro, Jalan Ahmad Tamrin, ngopek. Begitu lampu bang hijau, ringin contong, lare SMP Negeri 1, pas bae lampu merah, mandek mengongi wasret, sendi apa kuwi? Ono bilyate, ono cah nom-nom jilbaban, bombok, lanang-lanang itu yang pola ya. Ini jamaah apa? Nah awan mesti kesimpulannya ya jamaah mokel bersama. Atau nanti sebelum ke Antakwa mengonganan seret jam 10 pagi lah. Gacoan mie gacoan di basa Jawa. Gendaan gacoan. Jenenge mie gendaan. Yang kemarin sempat viral katanya bahannya ada dari babi. Tapi ya cek roh. Wah. Karena sing Bojonegoro dereng disegel, sing disegel pun nek kabupaten tinggi, Pak. Disegel gara-gara sudah diteliti oleh BP POM MUI ada kandungan babinya. Kenapa kok larisnya seperti itu? Kalau nek warung lo waris kaya ngene Pak Munadi iki warunge lo waris perlu diteliti. Jangan-jangan enggak apa. Maksudnya dari segi supranatural kadang-kadang ada yang warung kuwi gak sabene kuwi ana ingone-ingone iya jenengan nggih duwe ingon-ingon Pak Munadi. Warung iki jenengan anake sampean berarti. Ingone-ingone jadi. Subhanallah. Jadi anak-anak remaja kita sekarang dalam ujian besar. Terutama bapak ibunya tentu yang masih berpikir tentang masa depan Islam kita. Bagian Quran surah Al-Baqarah juz kedua, juz pertama akhir halaman terakhir itu kan Nabi Yakub itu waktu akan wafat mengumpulkan istrinya, anaknya, cucunya, yang ditanyakan pertama mata buduna min ba'di. Anak-anakku, istriku, nek aku mati sing mbok sembah sapa? Urusan sembahan, urusan akidah, urusan ibadah. Insya Allah persis seperti bapak-bapak ibu sesepuh-sesepuh di derajat jamaah Masjid Al-Muttaqin ini. Yo boleh berwasiat tentang besok sawah neng kono dibagi sing kebun neng kono, sing rumah neng kono, mobil kae atau perusahaan monggo. Tapi yang nomor pertama dan utama diwasiatkan. Urusan wasiat itu urusan gawat. Gawatnya urusan wasiat itu setara dengan puasa kok. Dan puasa itu apa gawat? Gawat berat. Bagi yang tidak beriman, musibah. Wonten sing tak derunge poso muni sing ngomong Roma poso Ramadan ini gak wajib hukume aku jadi males. Ngono ya padahal tokoh sing ngomong gak baik-baik. Karena tokoh itu saya lihat sehari-hari besok puasa, esok hari raya Idul Adha ngono ya jedel ngono. Berarti kalau dia ngomong bahwa Ramadan gak wajib, pun rasanya ya bener. Makanya kutiba yang dipakai, bukan faradh, bukan wajiban. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, kutiba diwajibkan. Kata bab kutiba itu wajiban yang telah ditetapkan bahkan sampai umat sebelum kamu, dan pelaksananya butuh perjuangan jasmani, rohani, iman, takwa, fisik, kesehatan, kekuatan, maupun keikhlasan, segala piranti untuk menuju takwa itu puas. Gandengannya mulai nopo kisos. Yas'alunaka 'anil kisos. Kisos itu di sana disebutkan khayatul aku, tapi al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal 'ainu bil 'aini wal anfu bil anfi wal juruha kisos. Nek jenengan pernah mirsani hukum kisos di Arab Saudi? Ada anak luar negeri yang memperkosa gadis di Arab Saudi, 7 anak dikerangkeng satu persatu, dipanggil, didudukkan, al-bojone nyekel golok ngono, diangkat ke atas, pas digeluk gini langsung celeng glundung.
Ngeri Kisos, Pak. Di Jeddah ada masjid Kisos namanya. Di dekat di dekatnya pantai itu. Saya kalau dengan teman-teman mampir itu tak guyoni. Nyapa Pak Iwan? Ono sing nangis, ono sing gulune tugel nek. Pak Iwan kok roh ngira-ngira. Persis kayak kula kejak sopir kula teng Jakarta, ngeten anak kula lomba KMR nasional. Lewat Cipali jam 1 bengi, jam 2 bengi. Sok wepi dalan. Pol sok wepi weteng dedet. Lah nek supir ngantuk sak menit ae wis salah, tapi yo ngono, makane nek lho enek tangki guling, enek truk guling ngono. Supire kula denteni. Mas hati-hati Mas. Ono sing lewat Mas. Lho sikile gak nyampe lemah. Lho. Lanang wedok ketok. Apa to Pak Iwan? Sampean gak ero Pak yo. Bosan teko Jakarta. Saestu Pak Iwan. Ora, sampean ben gak ngantuk apa yo. Terus mau metu. Kan bahaya kan teman-teman. Subhanallah. Jadi urusan wasiat itu urusan gawat. Wonten kanca kula niku pernah jadi adik ipar saya. Gara-gara bapak iki kon salat tau wangel ngono. Ya pura-pura arep mati terus berwasiat. Awake panas. Begitu waras tuh bapaknya nombang wis le kowe jeneng aja mati setole sing mati Pak le aku wis siap mati le. Aku Pak sing mati lho. Pak rong salat wani mati gak sih. Akhirnya bapaknya ngono. Iya Pak. Aku wasiat Pak ya nek aku mati. Bapak gelem salat to ya. Iya le, tapi kowe aja mati le. Asik gelem salat. Aku gelem le. Tapi aja mati le. Iya Pak, awake panas padahal demam biasa atau mungkin ya tipes pas kumat ngono. Bar ngono ternyata anaknya sehat kembali, bapaknya wis kalah omong. Karena wasiat anaknya waktu menjelang ajal ternyata gak sidok sing digawe-gawe mau. Akhirnya bapaknya sholat. Ayo Pak, janjine sampean dhewe nek aku urip nek apa? Iya ya aku kon sholat. Urusan wasiat urusan gawat. Nah, iya. Setara itu lalu sholat, setara itu lalu kisos, setara itu perang. Kutiba alaikumul filqat apa? Bahwa kurhulakum asa ayat rohu sayan bahwa khairuakum itu diwajibkan atau kamu perang itu apa itu? Iya Pak nanti. Sakit perang berani Pak? Berani. Kokam pendekat tambah suci berani. Tapi perang kan berani. Buktinya orang-orang munafik waktu perang Badar ya banyak yang disersi neng tengah dalan bodong balik udah mulai wedi mati. Nah, wasiat ini penting dan wasiat terpenting adalah untuk anak-anak generasi kita supaya anak-anak kita menyembah Allah, beribadah, sholat, puasa dan seterusnya. Kalau anak-anak kita beriman bertakwa, kelak besok akan dikumpulkan oleh Allah di surga seperti Quran surat At-Tur ayat 21. Walladzina taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum summa alatnahum dzurriyyatahum biimanin dan seterusnya sampai terakhir. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak-anak yang beriman maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah di surga dengan tidak dikurangi sedikit pun amal-amalnya. Subhanallah. Makanya dengan berdoa kepada istri, anak-anak ya hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Apa nanti? Azwajina iki bahasa Arabnya jamak min zaud. Azwaj berarti istrinya kudu akeh. Iya Pak. Minimal 4. Oh, minimal 4. Maksimal. Maksudnya yang berdoa itu orang banyak. Waladina. Kan akeh to waladina. Yaquluna. Kan ya akeh to jamak. Rabbana hablana min azwajina. Jadi sing donga iku akeh. Nek sing donga akeh, bojone kan ya akeh. Anake ya akeh. Itu jamak. Jangan diartikan satu orang istrinya kudu 4, tidak harus. Tapi kalau jika ada ya monggo. Kamu nanti oh sih. Karena ada orang kaya raya, hartanya miliarder, pinter, ilmunya tinggi. Saat di akhirat ditanya sama malaikat, hartanya jenengan kangge nopo? Untuk zakat, infak, sedekah, naik haji, umroh.
membantu sesama, membantu fakir miskin, untuk anak-anak yatim piatu, masjid dan sebagainya. Bagus, bagus, bagus. Terus ilmu ini sampai untuk dakwah, untuk ngajar, untuk dosen, untuk memberi pencerahan, pokoknya ilmunya sudah diamalkan. Bagus. Monggo masuk surga. Lagi melangkah berapa langkah dipanggilnya, pak, bujuni sampean piro? Yo satu, lo kok satu? Nggak berani. Nah, saya takut sama istri saya. Nah, takut kok sama istri, ya masuk neraka. Nggak boleh. Ini melanggar firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Karena yang ditakuti hanya Allah. Walam yakhsha illallah. Mau takut sama istri. Ya, kalau kepada istri bukan takut, tapi sayang. Itu Pak Bapak, sayang. Bukan takut. Takut itu pada Allah. Takut akan siksanya, takut melanggar aturan larang-larangannya, takut tidak mendapatkan ampunan, hidayah, taufik, pertolongan, maunah, kesehatan, dan takut akan azab akhiratnya. Itu harus takut pada Allah. Wong saiki gak duwe wedi. Padahal ciri orang takwa itu apa? Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin. Orang-orang takwa itu orang takut kepada Allah yang gaib, yang tidak nampak. Dan Allah itu fa'aina matuwalu fasamma wajullah, manapun pelajaran berada di situ ada Allah. Berarti artinya kalau orang takut pada Allah, dulu khotib-khotib neng desa itu nek pakai bahasa Jawa menyebutkan takwa itu monggo kita sami ajri dumateng Gusti Allah. Jadi takwa itu diterjemahkan ajri. Monggo sami-sami ajri dumateng Gusti Allah. Ya karena memang intisari dari takwa itu ya ajri. Dan saya gak aneh wedi. Korupsi sampai 1.000 triliun. Rumiyin zaman kula cilik gitu kan. Rumah korupsi 8 miliar, 10 miliar kalau wis 10 miliar. Duitnya sepiro. Ya saiki triliun, bahkan ribuan triliun. Pirang ewu triliun iku agak sekonangan dan itu jadi agak setahun. Dan 10 tahun Mulyono jadi presiden piro. Sembuh Indonesia sekarang penting. Jadi Ridwan Saidi kan begitu ya. Jangankan takut sama polisi, takut jaksa, takut hakim, takut pengadilan. Gusti Allah yang mati deni. Tapi kalau orang-orang sini yang jadi anggota DPR ini Pak Abdul Umar kan diundang ke sini ke Jakarta. Nek diundang mau teko Pak. Takut kepada Allah ke DPR. Gak tahu takutnya seperti apa. Jadi memikirkan generasi yang akan datang ini menjadi PR kita yang berat, Bapak-bapak. Kemarin waktu kali Pak Tajid ini begini Sugih Waras pembukaan MEA Muhammadiyah Educational Award. Dulu Porseni saya ini MEA dan keren. Saya mewakili PDM, Bapak-bapak PJM, Majelis Jasmen, terus guru-guru yang terhormat. Di depan itu anak-anak tak ingat ya. Lagu Indonesia Raya, rame, semua, karena semua. Lagu Sang Surya, semua. Baru ini ngeruaknya pidato selama Pak Ikhwan ini lho, ya umek kita. Belum lagi umeknya. Saya melihat potongannya itu ya ada murid SMP tiba ini. Sing rambutnya jebok-jebok dhuwur kaya binatang film Korea. Sing kene rawesi dhuwur jebok gak tau diminyaki, gak tau disureni ngono. Aku terus mikir, apakah generasi Muhammadiyah ke depan seperti ini ya Allah? Konsentrasi. Saya melihat anak kecil. Ada anak TK 0 besar, hampir kelas 1 berarti TKB. Salaman saya itu matanya ngene iki. Kita iki piye maksudnya? Tak cowokel bathuk tak tatap kali motor. Hei, lihat Mbahku, kakek, lihat. Aku terus mikir, kenapa anak-anak sekarang kok gak konsentrasi? Karena kita senengane dulu setan gembeng ini main game sana kemari gitu. Saya khawatir nang sekolah ya ngono. Gurune nek arep tapi sing dikiti kono, sing dikiti kono. Astagfirullahaladzim. Itu baru perilaku yang nampak. Murid jenengan apa yang ngono, Pak? Mboten ya. Ya apa ya? Ya
atau paling tidak bagaimana ibadahnya dan akhlaknya. Kalau beberapa waktu yang lalu sebelum puasa, sebelum itu ada banyak musibah di dunia pendidikan, sampai guru-guru mutung dengan membuat video enek muridnya teman-teman sadu-sadukan terserah. Oke, nek aku ngelek ini dilaporkan polisi di penjara. Enek muridnya ambung-ambungan oke. Enek muridnya sewadu-saduan ben, enek muridnya bolos ben, enek muridnya ngerumpi ning kelas rombongan di ben. Apakah itu refleksi dari wis kadung katoknya para guru melihat anak-anak remaja kita seperti itu? Saya yakin kalau di Al-Muttaqin, di derajat sini kita masih punya optimisme karena TPQ kita, dinia kita jalan, murid-muridnya banyak, ambekan ini masih lega gitu Pak. Tapi kalau di kota-kota TPQ rata-rata sudah mulai menurun, nggak seperti awal tahun 1990 kalau ngeterne BKPRMI lalu TPQ begitu luar biasa, ada yang sampai 200, 150. Sekarang ini belasan saya lihat. Ya nek pawe ta'aruf ngono ya jek akeh ditekokne kondi. Terutama yang dari madrasah mesti sik akeh muridnya. Tapi yang dari murni ngaji di TPQ di Dinia sudah ada keprihatinan karena sudah menurun. Apalagi yang sudah mulai besar. Anak SMP, kalau pernah uji munakosah, anak SMP tak tanya, kelas berapa dek? Kelas 2 SMP. Oh hebat, berarti harus kasih apa? Ini mau diwisuda, iya. Wis lulus tartil kan sudah 130 juz sudah lulus ayat-ayat pendek hafalan sudah, ayat bacaan sholat sudah. Terus lalu praktek sholatnya sudah berapa kali dek? 3 kali. 3 kali lu bangga lu. Kok 3 kali lah? Sholat kan 5 kali ya. Nah itu Pak. PS3 itu apa? Zuhur di sekolahan, asar di TPQ bareng-bareng sebelum ngaji. Bagus. Maghrib di musola atau di masjid di tempat lingkungannya. Dan terus Isya Pak, sering ketiduran Pak. Cukup. Belum bangun Pak. Dan jam piro tangimu? Jam 6 Pak. Terus langsung mandi terus sekolah. Lah kok enggak dibangunkan bapak ibumu? Bapak ibu saya juga enggak sholat Pak. Astagfirullahaladzim. Tunggu Pak. Pulang harus dodol nih astagfirullah. Persis anak-anak panti sosial bina remaja PSBR kalau ngajar mulai dari 1910 itu jadi mahasiswa sampai kalau pensiun. Tak teko ya adik-adik, tadi pagi yang sholat subuh berapa? Saya minta kejujurannya, ngacu. Anak 50, sing wedok rata-rata semua ngacu kecuali mungkin yang lain. Sing laki-laki tak menerima berapa yang sholat? 3 Pak. Anak sekitar 20-an 5 kan, separuh laki-laki separuh 3. Dan yang lain ketiduran Pak. Yang lain males Pak masih tidur. Dan turumu jam piro? Anak saya ngomong jam 1 kan jam 2. Lah opo? Dolanan HP. Lah opo enggak dilarang di panti sini atau di PSBR? Nggih nyolong-nyolong. Astagfirullahaladzim. Pokoknya 6 bulan pendidikan di sini, pulang sholatnya sudah harus 5, bahkan sudah sholat sunat. Seminggu berikutnya tak teko lagi, seminggu berikutnya teko lagi, terus. Artinya nuwun sewu. Firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adzau salat wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Itu sudah terjadi sekarang. Akan datang suatu masa generasi pengganti yang jelek, generasi yang menyia-nyiakan salat. Adzau salat. Menyia-nyiakan sholat, ngelirwakne sholat, menganggap sholat gak penting. Warung mulai wae adzan dhuwur, nek warunge Pak, nanti nek wae dhuwur di skors. Para hadirin jamaah makan siang.
waktunya zuhur tiba, monggo kita tutup warung kita dan kita sholat berjamaah. Atau yang pilihan juga segitu, atau yang nanti habis zuhur buka lagi, makan dilanjutkan. Bagus nih iso. Saya pernah ada mahasiswa tak tanya, putri kebetulan punya usaha apa Pak di rumah? PlayStation dulu, zaman sing rame-rame PlayStation. Ngono kuwi nek wayahe salat ya mbok lereni, wayahe zuhur ngono adik-adik ini waktunya zuhur. Ayo diskores kita sholat berjamaah. Nanti habis zuhur, habis makan siang kembali lagi PlayStation-nya ya. Yo enggak toh Pak. Nah, terus nek ora, terus rezeki sing kau terima itu kira-kira hukumnya piye? Kamu mendukung terjadinya anak-anak gak sholat zuhur, gak ngaji. Waktu asar ya sampai mengingatkan, adik-adik ini waktunya asar PlayStation play. Atau yang pemuda-pemuda ini waktunya isya, monggo biliate leren. Mengke jam-jam setengah songo wis bar makan malam, wis bar ngaji, dilanjut lagi ngono enek ora. Kira-kira piye rezekine tahun meneng. Apalagi kamu itu guru agama, kok ya cari nafkah sing halal 100%. Tapi kalau warung halal, baikin mabrurin, jual beli yang mabrur, bagus. Bisnis perniagaan yang diridhoi Allah menurut Rasulullah setelah ulu amalin biyadihi, dari hasil jeri tangannya, bekerja dengan tangannya sendiri. Kaya Pak Inna Dawud alaihi salam ya'kul min yadayhi, Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil jeri tangannya sendiri. Yang kedua adalah bai'in mabrur, jual beli yang mabrur. Yang enggak ada penipuan, enggak ada hoak, enggak ada apa gitu. Pokoknya tidak seperti yang tadi gacoan ternyata enek babine ngono berarti enggak mabrur. Neraka nek kowe Pak, babi tidak. Jadi generasi-generasi sekarang ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Maryam ayat 59, adza'us shalah, menyia-nyiakan salat. Salat yang enggak penting. Bapak Ibu yang sudah amat sangat peduli dengan menegakkan salat, insya Allah, dan salat itu menjadi solusi atas semua problema hidup manusia. Termasuk kalau nenggone pengadilan agama itu angka perceraian tinggi, itu sebenarnya solusi terbaiknya ya sholat. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholat. Ayo orang yang beriman, jadikanlah penolongmu, keluargamu bahagia, keluargamu sukses, keluargamu rukun, keluarga bahagia, sholat. Ayat 153, ayat 45, wasta'inu bisabri wa sholat, jadikanlah penolongmu sholat. Dan nom-nom itu kadang-kadang apalagi saiki usume teknologi AI, meta AI, kiblatnya ke sini, makanya sampai ada penelitian sekitar 8-9 anak remaja mau bunuh diri gara-gara dialognya dengan setan kepek. Makanya anak-anak kemarin tak ingatkan di sekitar itu, dialognya kalau kamu punya urusan apapun itu ya gurumu nak, musyrifmu nak, mudirmu nak, orang tuamu nak, sesepuhmu nak, ulamamu nak, kiaimu nak. Jangan tekok setan kepek yang nil value, nil normal, murni ini teknologi. Nama teknologi itu tidak ada agamane, tidak ada imannya. Artinya HP itu tidak ada iman. Makanya kalau banyak anak-anak bingung, stres menghadapi masalah, tekok nenggone tae, barbaran ini kon bunuh diri, karena itu jalan tercepat selesai hidupnya. Tapi apakah selesai harus bunuh diri? Alhamdulillah. Makanya di Jepang teknologinya paling maju, tapi angka bunuh diri paling tinggi. Di Korea teknologinya maju, angka bunuh dirinya tinggi. Di Amerika bahkan pernah satu gedung berapa ratus orang mati bunuh diri bareng. Karena itu dianggap penyelesaian terbaik. Kalau nggak punya iman ngeri, maka monggo anak-anak kita di bulan Ramadan ini banyak perai itu Ustaz Guru ya. Sebelum Ramadan perai berapa? 4 hari. Awal Ramadan seminggu.
diingi tanggal Kemis wis praine, kowe nak Pak Guru, bayarannya untuk perwah prai ya. Pak Iwanuddin lo sesuk cek lebu sampai esuk Jumat cuti bersama sampai Kemis nggih Pak. Kampus jenengan nipun diprai. Nggih kula terakhir esuk kan buka bersama. Kuliah ya Sabtu dek wingi terakhir. Banyak waktu prai ketemu dengan anak-anak panjenengan. Nanti hari raya praine sampai tanggal 10. 9. Nah. Makanya baik nih, monggo digunakan untuk banyak diskusi, dialog. Ini kalau di rumah, saya beberapa hari ini harus banyak menjalin dialog dengan anak-anak karena kebetulan pas ibu kirang sehat ya kan. Ayo ibumu ditemani, ini ayah mau ke derajat, ibumu temani, saya mau ke Gofat, ibumu temani. Akan banyak dialog dengan orang tua karena selama ini kadang-kadang nggak nyambung antara cita-cita anak dengan orang tua. Kadang-kadang anak punya prinsip hidup sendiri yang tidak diketahui orang tua juga banyak. Apalagi kalau kiblatnya drama Korea, drama Cina, ngeri. Monggo anak-anak kita roh Al-Quran, roh iman, roh Islam di bulan suci Ramadan yang kita moga-moga dengan semua insya Allah ini sudah tanggal 23. Sekarang seminggu, ya hari 7 hari. Insya Allah derajat takwa itu sudah panjenengan peroleh sampai angka 92%. Oke Pak, nanti berapa persen takwa? Jangan sampai hanya kulitnya, anak-anak muda nggak mau Ramadan. Karena nek Ramadan ini kadang-kadang yang kulit-kulitnya Ramadan itu yang menggembirakan dan menyenangkan. Mulai dari pas tanggal 1 Maret 1 Ramadan saya keluar. Neng kutha iki kaya riyo jenenge ngabuburit mengejar takjil. Ya boleh, orang enek larangan. Saya khawatir itu yang dinikmati dan itu yang dicari. Nanti kalau sudah mulai menjelang akhir ini bukber teman SD, bukber teman SMP, bukber teman SMA, bukber sama mahasiswa kuliah. Ya boleh bukber segala sopo, cuman kira-kira manfaatnya di mana, manfaatnya di mana ya harus dikaji. Nanti sebentar lagi usulnya THR. Pak nanti pencair THR. Teh yang disukai bapak-bapak sama ibu-ibu kan THR. Terus cair gitu Pak Mustajid berburu THR monggo. Terus bukber tadi itu sombone. Ya bergembira nanti kalau hari raya dan seterusnya boleh, tetapi yang intisari yang harus kita kejar, kita cari terutama kaum sepuh kita, para orang tua yang punya kepedulian masa depan, apalagi sampai berpikir goro-goro Pak Karsiman pensiun lagi sakulan terus meninggal, konco-konco hati-hati sing arep pensiun, hati-hati sing wis pensiun. Kok ngeden-ngeden iki hurufe wis Pak Karsiman huruf K. Berkarsiman yang gurih, aku wis keliwat aku ya. Kanca-kanca ngene ngene takwa itu kan ada kelompok napa niku R3 ora. Kelompok kayak niki pengelola jenazah itu. Nah, jadi kalau ada saudara kita meninggal itu langsung sikap menyiapkan kalau nggak puasa ya makanan untuk keluarganya, menyiapkan pemandiannya dan seterusnya itu. Nah itu sering gojol-gojolkan. Dulu waktu Pak Yusman tokoh HW Kabudut itu ya di perjalanan Pak mobil itu goyon. Iki wae sapa bariki wae sapa. Orang meninggal itu katanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Keyakinannya HW itu ya dadi HW sampai tuwek, dadi HW sampai mati. Akhirnya dikabulne Gusti Allah, mati pas wae ngelatih gawe neng pulau kangean pisan, pejuang pala. Kalau membayangkan Pak Yusman waktu kalau melepas jenazahnya malam itu layak pahlawan itu. Diiring teman-teman kokam, teman-teman hawe, bro, koyo menteri atau pahlawan meninggal kan, diiring bendera hawe, bendera merah putih. Ya Allah, orang dimuliakan Allah bisa seperti itulah. Insya Allah. Sampai Pak Ustaz Zainuddin matur, Bu, insya Allah Pak Yusman matinya syahid.
Tak eling-eling. Membina hawe neng kangean mati said. Dalilnya apa aku golek dalam perjalanan tak ada. Ketemu Pak, dalilnya man salaka tariqan yaltamisu fil man fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Sapa wong sing menempuh jalan menuntut ilmu, maka orang itu seperti berperang di jalan Allah sampai dia pulang. Sing menuntut ilmu saja bagaikan perang, apalagi gurunya. No. Dan dia gurunya apakah lebih mulia dari muridnya? Muridnya yang ngomong naik musibah di jalan mati syahid, apalagi gurunya. Ya harus dihibur begitu Pak. Monggo Bapak Ibu, sekali lagi kita bina remaja kita yang sekali lagi hari-hari ini tantangannya berat. Itu kata Ali bin Abi Thalib yang dinyanyikan oleh Nasidaniyah. Jangan nyanyi Nasidaniyah siapa Pak? Anakku, 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 dunia yang engkau hadapi tak sama dengan dunia yang ku hadapi. Ya nak, makin berliku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah. Tapi jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tangkas, kreatif, iman dan takwa. Iman dan takwa anak-anakku semua jangan kau lupakan sambil ngetone konsumsi ya di rumah ini pengajianku ya. Iman takwa tetap di samping cerdas, tangkas, kreatif. Karena Imam Syafi'i menyampaikan hayatul fata wallahu bi ilmi wa tuqa. Idza lam yakuna lahtibara idati. Pemuda remaja hidupnya harus dengan ilmu dan takwa. Kalau tidak dengan ilmu takwa, maka keberadaannya seperti tidak ada. Wujuduhu ma'adarihi. Kayak dene gedebok pisang kita enek jembleger, ganteng ayu-ayu tapi keropos. Maka sebutan generasi Z, generasi Alpha saiki wis bar keliwat Z balik A. Itu adalah generasi strawberry. Jangan pirsa strawberry, Pak. Wabing-abing menarik, dirasane yo enak, dicekel yo lentur. Kalau dijak rekreasi rumah sakit Asia ini tenggene Tangkuban Pau Bandung sak kotak ini murah sekali neng sarangan 30 aku ya waduh langsung lo tuku papat Pak. Kalau boleh gara bagasi mobil nginep rong semengi perjalanan semengi teko mah bosok tapi aku terus mikir oh strawberry ngene iki bocah gawuan dengan ayu-ayu ditekoi MPR aja gak iso, dirikoi rukun Islam piro gak ngerti. Ojo mulai nyebut nih rukun Islam 5 saya gak ngerti. Pakai jilbab bisa. Apa ini yang disebut dengan generasi strawberry? Parah. Tapi kalau kader-kader tapak suci, oh tahan banting. Ilmunya kuat dengan akhlak dan iman dan akhlak. Gitu ya. Tapi yang di luaran sana, Pak. Moga-moga itu saya sampaikan tidak nular gitu kepada anak-anak kita. Generasi strawberry Pak. Kata Pak, ganteng-ganteng, pinter-pinter, unggul-unggul lah duwe Pak. Ya kula niki nek enjing biasa Pak. Karena di depan rumah niku wonten mangga besar, mangga apa niku kenal lagi. Niku nek esuk kan motor patah, kula nyapu. Ada anak-anak lewat sepeda. Tak ingeti. Nek andiku cedhek klunyur. Enek-enek klunyur. Kok gak enak sing nuwun sewu Pak Ikhwan. Monggo nuwun sewu. Seperti yang ada di video terbaru tadi pagi. Ada orang tua ngajari anaknya tata krama saat bertamu karena sebentar lagi hari raya. Bagaimana ngomong dengan orang tua, bagaimana duduknya, bagaimana nggak boleh menyela orang tua yang ngomong. Kalau belum dipersilakan ya ojo teranyak melayu gak duwe aturan walaupun nek main baik dhewe. Nek urung dikon duduk ya bagaimana aturannya, urung dikon ngambil makanan ya bagaimana aturan mengambil makannya dan seterusnya. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai mohon maaf anak-anak kita masuk kategori generasi strawberry. Ganteng-ganteng ayu-ayu indah tapi mohon maaf keropos mudah masuk. Gak tahan banting, gak tahan. Lalu kita ingatkan pula kemandirian
Napa meneh? Punya jati diri, pemberani itu nek kaya apa sendiri pemberani dan kokoh imannya kita. Artinya jangan sampai anak-anak itu ngalem apa-apa wong hukum gitu. Wis sampai mahasiswa, sampai kuliah, sampai lulus ya bah pulsa bah. Aku nek nuturi anak-anak mahasiswa, terutama mahasiswa itu nek prodi kebidanan, calon bidan-bidan nek Poltekkes. Adik-adik cewek-cewek ini tak beritahu ya, besok kalau mau menikah carilah laki-laki yang punya kepribadian. Apa Pak Iwan? Rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, HP pribadi, sepeda motor pribadi. Nah, itu laki-laki yang baik. Maksudnya ya seperti apa yang disampaikan Pak Zaidul Abidin ya tadi. Laisal fata mayyakuka la abi walakinnal fata mayyakulu anada. Bukan disebut pemuda remaja yang mengatakan iki lo bapakku, iki lo kokku pimpinan tapak suci, iki lo bapakku ketua takmir masjid, iki lo bapakku Pak Kades, Pak Kades wonten. Iki bapakku anggota DPR. Jangan hanya membanggakan bapak ibu, tapi anada inilah aku, berani tepuk dada dalam pengertian bukan sombong, bukan apa istilahnya riak, bukan ujub, tetapi punya jati diri, punya kemampuan diri. Saya senang anak-anak muda sudah berusaha berikhtiar, sudah apa istilahnya, sudah mandiri wira swasta, tapi yo ilmunya tetap kuliah. Karena kemarin goro-goro Gus Miftah ngelokne tukang nopo dodol es teh karo air mineral itu buak itu kan langsung muncul di mana-mana player berbunyi adab lebih penting dari ilmu. Ya sebenarnya itu kata mutiara, bukan hadis, bukan Al-Quran, dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, yang katanya Imam Syafi'i itu belajar adab itu 13 tahun sebelum belajar fikih. Ya memang belajar fikih kalau nggak adabnya bisa juga terjadi perselisihan, percekcokan dengan gurunya, goro-goro berselisih, goro-goro punut, iso tukaran, iso tawuran, iso gelut, goro-goro awal beda hari raya aja dulu di Pak Muslim itu sampai diperkusi arti benih jadi kalau wong eno goro-goro takbir lebih dulu gara-gara Muhammadiyah meyakini hari rayanya lebih dulu. Itu orang kalau berbeda fikih itu bisa sampai pertumpahan darah. Dulu zamannya Khalifah Marwan dari Bani Umayyah itu sampai ada ulama itu dipersekusi, dikejar sampai Mekah, sampai di atas Ka'bah, sampai dibunuh di atas Ka'bah. Zamannya Bani Israil, Abbasiyah, mohon maaf. Zamannya setelah Al-Ma'mun, setelah Harun al-Rasyid itu Muhammad bin Hambal, Imam Hambali itu dipenjara, Pak. Kiai ulama besar itu gara-gara bisa berbeda madzhab, berbeda keyakinan. Makanya benar memang sebelum belajar ilmu adabnya iya. Tapi ingat, adab itu ada juga hasil dari perolehan ilmu. Orang enek ujuk-ujuk ada anak muda, ada bapak-bapak santun, ramah, humble, terus tandap asal, terus sedekah apik, akhlak apik, sebelumnya nggak punya ilmunya. Ayo, nek disebut adab lebih dulu dari ilmu. Apa mungkin adab itu keluar dari batu? Ujuk-ujuk dimadakan orang punya adab. Kalau ada orang pura-pura masuk got, masuk pasar, dekat dengan rakyat, ben jadi wali kota, ben jadi gubernur, ben jadi presiden, pencitraan Pak niku, bukan adab, bukan akhlak, pencitraan. Pencitraan nek basa agamane apa? Munafik. Orang munafik itu masuk rokok bagian intip. Enggak tak? Innal munafiqina fit darkil asfali minan. Orang munafik itu rokok bagian itu. Makanya artinya apa? Yuk bareng-bareng. Orang mungkin anak-anak muda kita adabnya bagus kecuali diberitahu ilmunya dulu.
ayat Al-Qur'annya, berarti akidahnya dipelajari. Wa qasid fi masjika wa wadud min sautika inna qaral aswati la sautul hamid. Berarti Quran surat Luqman ayat 19 dikaji. Berarti akidahnya, tafsirnya. Terus nanti kalau sholat, puasa, haji, zakat itu ibadahnya lengkap, baru hasilnya akhlak. Puasa yang diterima Allah, la'allakum tattaqun, berarti takwa, akhlaknya baik. Itu yang saya sebut intisari gale. Gale itu nek jati gombet itu sing bagian tengah sing wireng sing taubat gale. Intisari dari puasa itu kan takwa, dari takwa itu yang mulai dari akhlaknya baik, kejujurannya baik, tawaduknya baik, tata keramanya baik. Kok akeh men to padu. Kok koyok ya. Mantep iki dimulyake. Oh, siji orang tek loro. Sing ngombe sapa to padu Mas. Sampeyan ya weh saling sor. Enggak masuk syuting orang waya buka. Niki bisa nih sampai jam itu. Mau ketok panitia kok menyebut sampai 5 keliru 4, 5 atau 46 kok iso 55 kok udur 10 menit lah gak sih kebuka-buka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan terus untuk menciptakan generasi anak-anak kita yang kuat, sekali lagi pertama tadi harus dibekali iman takwa seperti pesannya Imam Syafi'i tadi. Gak boleh tidak, harus monggo anak-anak kita di apa istilahnya, diproyeksi untuk menjadi apa. Karena Indonesia ini membangun negeri ini butuh. Kemarin ada teman saya, anaknya Pak Camat Trucuk, istrinya penyuluh agama kota dan Asem, Bu Nurul Aisana, yang juga penyanyi itu, putranya Pak Rustam Haji. Itu cucunya Pak Rustam Haji masuk dari MBS Alamin, SMA Alamin, tahfidz Quran berapa juz itu? 12 atau berapa? Pengen jadi polisi, pengen jadi dakwah naik polisi, bagus. Sampai 2 kali masuk, gak masuk karena terakhir nyang-nyangan. Wani biru. Yo, saya ngomong dhewe ngono kuwi polisi to, Pak. Lho saya. Anak polisi Trucuk ngono kuwi yo mek 400. Mula niki mendengar ning bis pernah, mula teng Ngawi numpak bis tak rungokne ning adikku nek polisi loro, siji akpol dari Semarang, siji polisi wis bertugas tapi cek anyaran saka Watu Posek Mojokerto. Ngono kuwi ya sampe teko rego lho, Pak. Entek piro Mas Disi? Tak rungokne aku awak-awak ngantor turu ning adike. Tiba, iya. Akhirnya terakhir masuk ke Angkatan Udara, Pak. Sekarang bagian Binro, bintalnya Angkatan Udara. Dari MBS Alamin, muridnya Pak Hafid. Ya, dulu Pak Hafid terus masuk dulu ya. Ya, pokoknya bagus. Maksudnya putra-putra jenengan monggo dikuliahkan kedokteran, monggo teknik cocok. Anak kula sing nomor 3 ya teknik informatika. Cekelane ya laptop karo aplikasi ngono. Tapi iman takwa berkuat le, eling-eling aliyamu al-qalam, pondok al-qalam aja sampai lali. Kakaknya ya ngono. Kowe dadi apoteker tapi nek tak buka tahajud itu ya santriwati terbaik tahajud. Bisiknya gitu. Jadi artinya apapun profesinya monggo, kita enggak harus guru kabeh, kiai kabeh kaya ning gone kidul kono ya. Sampai sak RT pondoke 6. Nah ya saingan. Monggo ada yang jadi Pak Rektor ini Pak Bakri. Tetapi iman takwanya kita persiapkan betul Pak di zaman sekarang ini Pak, supaya tidak nun sewu seperti yang kita rasakan di luaran sana yang saya sebutkan tadi. Iman takwanya, lalu terus tadi cerdas, akas kreatifnya, berarti ilmu duniawinya juga bagus. Cari sekolah kuliah yang bagus. Master Hidasmen sudah menyiapkan sekolah-sekolah yang bagus. Pun ngendung THR guru-guru pun tuki pundi Pak. Akhir seso. Ya Allah Yesus Allah mudhur wis diajari. Orang kepala sekolah sing WA kula mriki, Pak, jeng napa Pak dibagi. Elengku diingi wis diadahi kok Jumat sore, mungkin Sabtu wis dibagi apa. Ternyata belum. Ibu-ibu Asia tadi pagi semua guru Asia 157
sudah menerima bisyarah walaupun hanya 300.000 wis nggih bebungah lah. Karena PDM sik duwe utang 8 miliar, ya 7 miliar sekarang. Ya harus bersabar. Pak Tajid juga mohon maaf bersabar di MEA-nya moga-moga ada jalan. Keterampilan monggo. Aslinya begini, pendidikan anak-anak itu nek menurut kaya wong adoh ya orang Al-Qur'an. Benyamin S. Blom ya Al-Qur'an pun juga mengatakan yang pertama harus diperhatikan kan imannya. Jagalah imanmu karena imanmu akan mempengaruhi perasaanmu. Jagalah perasaanmu karena perasaanmu akan mempengaruhi pikiranmu. Jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan mempengaruhi ucapanmu. Jagalah ucapanmu karena ucapanmu akan mempengaruhi perilaku perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena perbuatanmu akan membentuk akhlak, habit, attitude, akhlak, budi pekertimu. Jagalah budi pekerti akhlakmu karena akhlakmu menentukan nasibmu. Nasib manusia ini ternyata ukurannya dari akhlaknya. Gue anak wong sing wis kadung kipok-kipok, kesalahannya hanya sedikit ngono, giling-giling sampai mati gak lali ngono enek kok. Nek cerita bahasane kan sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Lah ngono kan tadi. Subhanallah. Jadi monggo gitu. Maka setelah attitude mestinya nomor 1, akhlak, ketaatan, kepatuhan, iman, takwa, keseriusan ibadahnya, kekhusyuan, lalu cerdas nomor 2. Karena nek cerdas nomor 1, koyo gayus Pak. Gayus Tambunan itu Pak. Lulusan setan terbaik, wisudawan terbaik, langsung masuk Dirjen Pajak, langsung ngurusi pajaknya Podomoro dan sebagainya, gone aguan, ekonomi dan sebagainya, sing pajaknya mestinya harus disetor ke negara bermiliar-miliar, tetapi sebagian banyak menggok nek rekeningnya gayus Tambunan. Pinter, nggak ganteng, tapi naudzubillah lagi. Terus lalu yang terakhir keterampilan, karena ya anak-anak kita tentu jadi terakhir keterampilan juga dibutuhkan karena hidup di zaman modern tidak boleh lepas dari keterampilan. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang seharusnya kita berikan kepada anak kita supaya anak-anak kita menjadi qurrata ayun, anak-anak kita tidak jatuh menuju hanya perhiasan zinatul dunya, apalagi jangan sampai jatuh sebagai fitnah, apalagi jangan sampai jatuh menjadi musuh bagi orang tua. Nauzubillah. Moga-moga anak kita pada posisi qurrata ayun yang tertinggi. Moga kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu wa yu'afini masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yubbaqi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kodrat irodatmu, atas kasih sayangmu ya Allah, kami semua yang berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini memohon hadiratmu, moga-moga di bulan suci Ramadan ini Kau turunkan anugerahmu berupa rahmatmu, taufik hidayahmu, maghfirah ampunanmu dan itku minan nar ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang menuju kepada takwa, kesempurnaan takwa sampai kepada intinya takwa, dan bahkan sampai nanti berhari raya dengan ampunanmu ya Allah, dengan bersihnya dosa kami bagaikan bayi yang baru keluar dari kandungan ibu. Dan juga kelak kami mampu mempertahankan fitrah kami sebagai hamba yang dekat dengan ya Allah. Dalam kami menyiapkan generasi-generasi muda kami, tentu yang amat sangat berat tantangannya hanya pertolongan-Mu ya Allah, hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Bukakan pintu hati anak-anak cucu kami dengan iman, dengan takwa, dibalik kecerdasannya, dibalik keterampilannya, dibalik kelihayannya dalam dunia teknologi. Anugerahkan hidayah dan petunjuk-Mu ke jalan Islam yang terang menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menyadari bahwa umur kami senantiasa berkurang di kikis masa,
sementara dosa dan kesalahan kami justru malah yang berganda. Tanpa ampunan ya Allah, tentulah kami termasuk hamba-Hamba-Mu yang merugi. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa kesalahan bapak-bapak, guru-guru, dosen kami, dosa para pahlawan dan para pemimpin-pemimpin kami yang beriman dan bertakwa. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa tartilana wa takhussuana wa tasadaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak mekaten ingkang sampun kulaturkan sudah waktunya berbuka. Mohon maaf untuk kata menawi ingkang kula sampaikan boten ana yang boten berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian adzan.